kalau yang capaian itu ya, gitu, itu ya. Ada lagi? Oke, Ya Bu, lanjut Bu, ya dalam. kalau uh, kegiatan pembelajarannya itu di mana ya Bu kita Oh, membuatnya? oh ya. Oh, itu pengembangan modul ajar itu sudah mencakup di situ ada tujuan pembelajaran dan alur-alurnya. Terus kemudian di situ juga sudah ada kita akan cantumkan fasenya dulu, fasenya, elemen yang sudah kita pelajari dulu. Terus, nah kegiatan pelajaran ada di situ Pak. Setelah tujuan, kemudian materi, baru kegiatan pembelajarannya. Nanti ada jadi modul ajar ini pengganti dari RPP. Ya, kalau capaian pembelajaran pengganti KIKD-nya di kurikulum TSP. Itu ya Pak. Gitu. Ya, ya makin Kira-kira paham Bu. oke. Oh, paham ya. Makasih. Sudah cukup. Nah, ini kita akan mengacu setelah konsep, kita akan mengacu pada pengertian. Ya. Nah, ini tadi sudah di dalam pertanyaan pemantik di atas tadi sudah dijawab oleh Ibu Rita. Pengertian capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Ini fasenya sudah kita pahami. Fase A sampai dengan fase F dengan tentang usia yang sesuai dengan perkembangan usianya dan psikologisnya dan karakter anaknya gitu ya. Nah, alur pembelajaran atau AP itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun ini maaf banyak salah ketiknya ya Bu. Soalnya tergesa-gesa ngetiknya. Yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan sebagainya ini ya. Nah, ini alur pembelajaran. Ya. Nah, dan untuk mengukur CP-nya itu menggunakan alur pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase. Ya, jadi alur pembelajaran disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah tujuan pembelajaran kita dapatkan, itu baru kita susun alur-alurnya. Nah, sesuai dengan kegiatan kita mengajar itu, alurnya seperti apa gitu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kita sudah paham sekali ketika kita membuat RPP dulu kan langkah-langkahnya itu ya hampir sama. Cuman di sini kan berbeda. Nah, berbeda itu adalah metode dan konsepnya. Nah, catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Nah, pemerintah itu menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh. Nah, untuk itu gunanya untuk pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan ya. Jadi pemerintah memfasilitasi untuk pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Nah, sekarang sasaran tujuan dari segala dari alur tujuan pendidikan itu apa sasaran tujuannya? Yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 aspek itu. Beriman, berdakwah dan sebagainya ini mandiri, bernalar kritis, ini urutan-urutannya ya Bapak Ibu. Yang kemarin kita mungkin kalau pas ngisi kadang-kadang kebalik ya. Tapi benar urutannya itu seperti ini yang sudah ditetapkan dalam ini dicanangkan di dalam tujuan nasional ya, tujuan pendidikan nasional yang akan kita mulai nanti di bulan Juli. Nah, ini masih pada konsepnya banyak. Ini tujuan TP merupakan deskripsi dari mencapai 3 aspek, yaitu pengetahuan. Jadi jangan lupa bahwa tujuan pembelajaran itu mengacu pada 3 aspek sikap, kemudian keterampilan, dan kemudian pengetahuan atau kita sebut kognitif. Nah, dan rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif atau memahami, menganalisis, dan sampai kemudian mencipta dan dimensi pengetahuan, yaitu faktual. Ini konsepnya nih ya. Jadi merumuskan yang di atas tadi, ini tujuan pembelajaran, kemudian rumusan tujuan pembelajaran. Nah, nanti ini akan kita jadikan sebagai
operasional, kata operasional di dalam tujuannya juga gitu. Nah, kemudian konsep tujuan pembelajaran, cara operasional komponen tujuan dapat memuat 3 aspek berikut konsep tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi atau kemampuan. Nah ini kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Dan sebagainya ini bisa dibaca sendiri ya Bapak-Bapak. Ya, gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contohnya ya, peserta didik dapat menyajikan, contohnya itu ya. Nah itu kata-kata operasional yang sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Nah ini sampai, contohnya apa di konten ini? Contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini ketambahan salah itu ya. Ya ini tentang konten ya. Ini konten yang kedua. Kemudian yang ketiga, variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis. Nah, di pelajaran seni kan juga ada ya, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan sebagainya. Itu biasanya ini adalah unsur variasi di dalam pembelajaran. Nah, sampai di sini masih ada, apakah ada pertanyaan, Bu? Ya, apakah ada pertanyaan? Memang panjang sekali ya di alur tujuan pembelajaran ini karena konsepnya banyak sekali konsep-konsepnya yang nanti berkaitannya dengan asesmen ini. Ini nanti kaitannya dengan asesmen. Ya. Banyak asesmen tidak dibahas di sini. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Nih, ada pertanyaan nih banyak sekali. Ya, Saya ini. tapi saya tidak sebenarnya saya itu Ya. masih bingung untuk itulah apa menerapkan kata kerja operasionalnya itu. Hanya itu. Oh, Kalau gitu. misalnya Bu Said berkenan, itu bisa nanti kirim di chat ya Bu ya untuk KKO-nya. Oke. Oke. Oh, KKO ada saya. Nanti tak kirimkan ya. Kalau misalnya kalau di KKO itu kan ada C1 itu pengetahuan yang paling misalnya paling mudah gitu. Karena hanya C2, C3 tingkatan berpikir ya. Tingkatan berpikir. Nah, itu kita tidak meninggalkan itu ya, KKO itu ya. Karena itu penting juga karena sampai kemudian anak bisa mengevaluasi, menganalisis itu daya pikir tingkat tinggi juga. Nah, ini ya, Bu ya. Nah, ini memang luar biasa, ini banyak nih. Makanya saya tidak buat PowerPoint karena kita ini. Nah, sekarang ada 7 prinsip alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin, ya. Kita sudah bahas, saya hanya akan mengulang, yaitu sederhana dan informatif, esensial kontekstual. Ini hanya mengulang dan Bapak Ibu sudah pasti juga, saya yakin. Berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Nah, ini sampai di sini. Sampai di sini bagaimana, Bapak? Nih, 7 prinsip alur tujuan pembelajaran, sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, ini pasti ya jelas. Merdeka belajar sudah dijelaskan oleh Pak Jompi. Jadi pembelajaran kita itu saat ini presentasi kita tuh berkesinambungan juga. Jadi ada saling kait mengkait gitu ya. Nah, antara presentasinya Pak Jombi dengan Bu Rita. Sekarang operasional dan aplikatif. Sampai di sini 7 prinsip alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita mengacu pada 7 langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Atau ada pertanyaan? Paham Bu. Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, Ya. coba Ibu